kembali lagi bersama Seniman Muda Berkarya. Kali ini aku berada di Cemara 6 Galeri Tuti Herati Museum, yang mana awalnya museum ini merupakan kediaman pribadi yang menyimpan banyak bukti cinta Ibu Tuti Herati terhadap seni. Sosok penyair, doktor filsafat perempuan pertama di Indonesia, dan kolektor seni rupa ini juga dikenal akan berbagai tulisannya mengenai gender dan dukungannya terhadap dunia seni. Galeri dan museum yang berlokasi di daerah Menteng, Jakarta Pusat ini menjadi rumah bagi karya-karya dari berbagai seniman terkenal Indonesia, seperti Mohtar Apin, Basuki Abdullah, Salim, Afandi, dan maestro seni lainnya. Tidak hanya itu, koleksinya juga begitu lekat dengan seniman perempuan, di antaranya Kartika Afandi, Nunung W.S., Umi Dahlan, Sri Astari, Ratmini Sujatmoko, dan seniman perempuan lainnya. Sebentar lagi, aku akan ngobrol-ngobrol bersama tokoh yang berperan penting dalam pengelolaan Cemara 6 Galeri Tuti Herati Museum. Beliau adalah sang penerus yang kini berperan serta menyelenggarakan berbagai pameran, terutama yang memfasilitasi ekspresi para perempuan perupa Indonesia. Bu Indah, apa kabar? Kabar baik, Chelsea. Terima kasih banyak Ibu Indah sudah memperbolehkan kami berkunjung ke Cemara 6 Galeri Tuti Herati Museum. Hari ini senang sekali karena pertama kali aku datang kemari dan aku senang sekali karena suasananya sangat cozy, homey, dan sangat santai gitu. Benar-benar welcoming sekali dan friendly, Bu. Senang sekali. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih bahwa kami juga dipilih ya, Cemara 6 Galeri dan juga Tuti Herati Museum dipilih untuk source sebagai salah satu galeri museum di Jakarta. Sebuah kehormatan juga bagi kami, Bu. Saat ini Ibu Indah sedang aktif mengerjakan apa saja di dunia seni, Bu? Mempersiapkan program di Cemara 6 Galeri Museum, ya, program seni rupa atau kegiatan seni. Kemudian saya juga sibuk di Lingkar Budaya Indonesia yang sekarang ini sedang mempersiapkan naskah akademik untuk adanya Kementerian Kebudayaan. Kemudian sedang mempersiapkan pameran Indonesian Women Artist yang keempat yang sudah bergulir 2 kali di Galeri Nasional. Ya, masih banyak kegiatan untuk kedepannya. Luar biasa, Ibu. Apa arti seni bagi Ibu Indah? Ya, seni memang sebetulnya kalau bicara seni sudah sejak lama ya, kami SMP, waktu itu kami tinggal di Belanda, mengikuti ibu yang studi filsafat, dan kami selalu diajak pergi ke museum. Malamnya kami ikut Akademi Bildende Kunsten untuk kursus seni lukis ya. Nah, kemudian setelah itu otomatis pas lulus dari SMA, kami coba studi untuk seni rupa, tapi akhirnya kami memilih jurusan arkeologi purbakala di Universitas Indonesia, itu di Fakultas Sastra. Nah, setelah lulus arkeologi, peneruskan sejarah seni di University of Pittsburgh, kemudian juga mengambil seni lukis. Nah, untuk itu juga tentu akhirnya bidang seni menarik perhatian saya gitu, sehingga sampai sekarang ini akhirnya kami juga setiap harinya berkecimpung di bidang seni. Berarti ketertarikan di bidang seni itu sudah ada sejak lama ya, Ibu? Yeah. Sejak masih kecil, Ibu sudah dikenalkan oleh orang tua bagaimana pentingnya seni, budaya, dan kultur itu sendiri. Betul. Ibu. Lalu di sini, di Cemara 6 Galeri Tuti Herati Museum ini, ada bagian galerinya sendiri dan museumnya sendiri, begitu ya, Bu? Iya, sebetulnya sejak berdirinya Cemara 6 Galeri tahun 1993, lokasinya di Jalan Cemara di sini. Karena itu diberi nama Cemara 6 Galeri, karena lokasinya di Jalan Cemara nomor 6. Nah, setelah kami berkegiatan di sini sampai 96 kami pindah ke Cokrominoto di belakang Jalan Cemara. Sampai akhirnya 2018 waktu itu Pak Jokowi meresmikan Cemara 6 Galeri menjadi museum, sehingga kami bagi 2. Yang museum adalah tempat tinggal Ibu Tuti dengan koleksi-koleksinya, dan di Cemara 6 Galeri itu lebih untuk publik. Apakah
Ibu Indah bisa menceritakan sedikit mengenai sosok mendiang Ibu Tuti Herati? Ya, almarhumah Ibu Tuti Herati ya tentu merupakan sosok yang sangat penting ya, karena tanpa beliau juga kita mungkin nggak bisa seperti sekarang ini ya, juga bisa meneruskan amanah-amanah Ibu Tuti, karena memang galeri ini juga kan didirikan atas inisiasi Ibu Tuti sebetulnya dan bersama saya juga, karena waktu itu Ibu Tuti sebagai budayawan tentu sudah banyak berkecimpung di berbagai bidang seni, terutama Ibu Tuti kan sebagai seorang sastrawan besar ya, termasuk yang juga perempuan yang memang bisa dikatakan sangat jarang pada masanya ya. Nah itu juga Bu Tuti sangat memfasilitasi rumah tinggalnya menjadi sebuah galeri seni. Nah karena itulah perkawanan Ibu dengan beberapa teman-teman seniman, juga Ibu banyak mengoleksi pada waktu itu, sehingga tahun 59 sudah memiliki koleksi pertama, yaitu koleksi Mokhtar Apin. Nah Mokhtar Apin tentu pertemuannya nanti bisa saya ceritakan ya di depan lukisannya sendiri. Jadi sejak itu dengan pertemanan para seniman, kemudian atas inisiasi Mokhtar Apin dan Pak Salim, pelukis Salim yang khusus bermukim di Paris sampai meninggalnya, akhirnya juga melopori berdirinya Cemara 6 Galeri bersama Bu Tuti, Pak Mokhtar Apin dan Pak Salim gitu. Setelah itu ya tentu koleksi-koleksi waktu itu Ibu sudah ratusan koleksi. Waktu itu sudah tersebar di mana-mana sehingga juga banyak yang hilang gitu ya. Jadi setelah menjadi galeri kan tertata rapi dan bisa dimanfaatkan untuk publik begitu. Kalau boleh tahu total koleksi yang ada di sini ada berapa, Bu? Total sebetulnya ada sekitar 400-an ya, tapi yang kami display atau kami tata di sini tidak semua, tentu ada ya 200-an lebih lah mungkin. Dan koleksinya kalau boleh tahu dari seniman siapa saja yang ada di sini? Ya tentu koleksi seniman Mokhtar Apin ya. Ya. Karena waktu pembukaan Cemara 6 Galeri yang juga diinisiasi oleh Mokhtar Apin ya, kami memamerkan koleksi Mokhtar Apin, kemudian koleksi Salim. Koleksi Salim kami ada sekitar 56 lebih. Kalau Mokhtar Apin ada 5 lukisan. Terus juga ada tentunya ada lukisan Basuki Abdullah, Afandi, Sujoyono dan Sri Hadi. Ya masih banyak lagi. Seniman legendaris. Iya. Terima kasih banyak Ibu Indah atas waktunya, dan setelah ini kita akan keliling-keliling dan melihat Cemara 6 Galeri dan Tuti Herati Museum bersama. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Kalau ini ruang Mokhtar Apin. Iya. Sebetulnya bukan ruang Mokhtar Apin karena memang banyak karya-karya lainnya ya, tapi memang Mokhtar Apin adalah salah satu yang menginisiasi Galeri Cemara ya. Nah ini adalah karya Mokhtar Apin berjudul Boat, kapal, diciptakan tahun 59. Memang kebanyakan rata-rata karyanya tentang wanita yang nude ya. Iya. Sehingga bisa dilihat di sini kan memang tanpa busana. Kemudian juga di situ ada Mokhtar Apin juga. Nah ini yang dikoleksi oleh Ibu Tuti, kita ada sekitar 5 Mokhtar Apin dan ini adalah karya pertamanya. Waktu itu kami juga memamerkan karya Sujoyono. Nah kenapa Ibu Tuti dilukis oleh Sujoyono dengan 2 anak? Karena waktu itu Ibu Tuti tahun 1971 kami ke Belanda. Ibu Tuti meneruskan bidang studi filsafat dan akhirnya yang dibawa saya dengan kembaran saya. Akhirnya adik saya yang 2, Mini dan Cire, ditinggal di sini. Terus ibu melakukan commissioning art untuk Sujoyono. Karena itu ada lukisan ini dan dibawa ke negeri Belanda lukisannya. Nah ini adalah lukisan Kartika Afandi. Kartika Afandi begitu sangat dekat sekali dengan Ibu Tuti. Jadi waktu kami SMP, kami sering sekali ke Jogja menginap di rumahnya Kartika Afandi. Pada waktu itu masih dengan Sabta Hudoyo, seniman besar.
kami menginap, dan Kartika Affandi itu ulang tahunnya sama dengan Ibu Tuti, 27 November, hanya beda 1 tahun lebih muda. Nah, jadi setiap Ibu Tuti ulang tahun selalu membeli kado untuk dirinya, dan yang terakhir Ibu Tuti beli kado untuk dirinya itu lukisan Kartika Affandi. Jadi Bu Tuti juga banyak sekali memiliki karya Kartika, ini salah satunya ini. Nah, lukisan ini unik karena hitam putih. Dan pada waktu itu Bu Kartika mau pameran di Jakarta, Bu Kartika juga diinisiasi atau dimotivasi oleh Bu Tuti, kamu harus berpameran, tapi saya nggak ada karya. Oke, ini pameran saya hanya hitam putih. Nah, setelah pameran nggak ada yang terjual waktu itu. Akhirnya Ibu Tuti ambil ini, lukisan ini, dan ini sangat punya makna ya. Jadi Rusli termasuk juga pelukis-pelukis lama ya. Nah, di sini juga ada Sadali. Sadali juga terkenal dari Bandung ya, Ahmad Sadali. Hendra Gunawan ini juga sangat unik karena kami punya ukurannya kecil dan di atas kaca. Biasa lukisannya besar-besar, dan yang paling banyak juga ada salah satu tokoh dari Jakarta yang memiliki Hendra Gunawan juga banyak sekali. Nah, ini Oto Jaya sama Agus Jaya, ini kakak adik. Nah, ini reception. Kalau ini judulnya reception, jadi terlihat masa-masa waktu itu. Ini ada Malik, ada siapa, kelihatan semua tokoh-tokoh pada masa itu. Kalau ini Amrus Natasha, juga salah satu bergerak di bidang seni dan cukil kayu ya ini ya ciri khasnya ya. Nah, ini adalah karya yang terakhir dikoleksi oleh Ibu Tuti, Perahu Nabi Nuh. Jadi waktu Amrus Natasha pameran di tim, Ibu mengoleksi ini. Nabi Nuh, Perahu Nabi Nuh. Ini tahun 2002 ya? 2002 ya. Ini sangat menarik perhatian saya pas ketika pertama kali tadi ke sini. Pertama kali aku langsung melihat ini. Iya. Memang Amrus Natasha karya-karyanya ya itu tadi dengan menggunakan medium kayu ya. Dan tentu merupakan satu keahlian atau skill tersendiri ya, karena juga tidak mudah ya membuat secara detail binatang-binatang atau jenis binatang yang ada di sini. Ini adalah piagam tanda kehormatan pada waktu itu diberikan oleh Presiden Jokowi ya, memberikan bintang budaya Paramadharma, adalah anugerah penghargaan tertinggi di bidang kebudayaan ya. Waktu itu Ibu Tuti diberikan ini, kalau nggak salah tahun berapa itu, 2017 ya. Kemudian juga mendapat ini penghargaan dari Chevalier de l'Ordre dari Prancis. Dari Prancis, kemudian juga dari Belanda ini. Orange Nassau itu juga dari pemerintah Belanda sebagai budayawan ya. Ini karyanya kolektif dari Matrahita ya, komunitas Jogja. Jadi dia mempergunakan barang-barang recycle ya sebetulnya. Dan dia jadi menciptakan ramah lingkungan juga ya. Jadi saya pikir ini salah satu cara juga para seniman bisa merefleksikan, bisa menuangkan ide-ide dan menggunakan recycle yang tidak terpakai atau jangan sampai menjadi rusak lingkungan kan sebetulnya. Sudah berapa buku Ibu kalau Bu Tuti? Iya, Aduh banyak ya, nulis artikel-artikelnya juga udah banyak sekali yang ditulis ya. Karena sejak tahun 59 Ibu Tuti sudah berkecimpung di majalah Horizon ya, terus menulis tentang tokoh feminis yang ditemukan waktu itu di perpustakaan HB Yassin, tentang siapa itu yang sosok Perancis ya, Simone de Beauvoir ya. Jadi waktu itu Ibu menulis tentang tokoh feminis itu sudah tahun 61. Bayangkan tahun 61 Ibu sudah menulis itu. Nah, dan ditemukan di HB Yassin, di perpustakaan HB Yassin. Nah, karena itu
sedang diinikan lagi, dikompilasi ya temuan-temuannya. Nah dulu ibu yang menyiapkan semua sendiri. Jadi maka itu bisa bangun jam 3 pagi, menulis, membaca, dan karya-karya yang menarik itu dihimpunnya di dalam mitra ini, Jurnal Budaya dan Filsafat. Berarti memang seputar budaya, Iya, filsafat, seni, sastra. Iya. Konsep berkarya para perupa muda tuh luar biasa ya. Karena kita nggak lihat lagi karya-karya yang standar atau tempo dulu atau ini ya yang sekarang kita sudah melihat dengan berbagai medium, terus juga konsep berkaryanya luar biasa, imajinasinya, ilusinya semua memang variatif gitu. Ini sangat menarik, dari rambut bisa bikin sepatu, tas, baju. Buku ini juga dibawa waktu ada London Book Festival, dibawa oleh After Hours ya. Ini kan publishernya After Hours. Jadi kami juga dari sisi Cemara atau Yayasan Cemara 6, jadi juga beraktivitas di dalam kaitan penerbitan ya. Jadi ini diterbitkan oleh Yayasan Cemara 6. Kemudian ini juga mitra. Kemudian kemarin juga kami kerjasama dengan Direktorat Perfilman untuk film Rena Boki Raja, juga Yayasan Cemara 6. Untuk yang ini, Ibu. Iya. Nah ini sebetulnya satu set buku Rena Boki Raja bersama dengan Calon Arang. Karena itu kami sedang terpikir mungkin ingin juga buat filmnya ya. Kalau dibuat jadi teater, tertarik nggak? Bagus, tertarik sekali. Sepertinya mungkin satu hari perlu nonton juga, lihat filmnya di sini. Oh iya, nanti kami ngundang deh kalau ada screening film ya. Mau banget. Karena terlupakan Rena Boki Raja sebetulnya. Nah ini yang Calon Arang tadi yang kita lihat lukisannya ya. Tadi kan ada lukisannya di bawah. Nah ini juga lirik poetry oleh Bu Tuti. Ini juga prosa lirik oleh Ibu Tuti. Berarti ada puisi-puisinya juga. Iya. Jadi Rena Boki Raja, nah ini juga kan sosok perempuan yang terlupakan ya. Karena dia sebetulnya anaknya mati diracun, meninggal diracun. Kemudian dia hijrah ke Goa, India. Jadi bayangkan saya dengan Ibu Tuti mencari makamnya di pemakaman umum di India. Tapi tidak ketemu karena waktu itu hari libur. Jadi kantornya tutup. Tapi dia hijrah ke India, Goa, dan menjadi menganut agama Katolik, pindah. Kalau tadi kan saya sempat keliling, saya ngelihat ada beberapa kamar. Apakah itu homestay ya, Ibu? Oh ya, ada homestay ya, betul ya. Berarti seniman juga sering menginap di sini kah? Begitu Ibu? Iya, jadi kalau seniman sebetulnya nggak hanya seniman yang sedang pameran, jadi memang homestay kami tuh memang bukan yang serba lux gitu ya, seperti hotel-hotel bintang 5 atau, tapi mereka nyaman gitu di sini karena ya homey tadi ya, terus mereka Ternyata seni rupa Indonesia punya banyak sekali cerita menarik di baliknya ya. Semoga bincang-bincang aku dengan Ibu Indah hari ini bisa menambah insight positif bagi teman-teman mengenai perkembangan dan perjuangan seni rupa di Indonesia. Sebagai penutup, ada sebuah karya puisi karya mendiang Ibu Tuti Herati, sosok yang telah memberikan hati yang begitu besar untuk seni tanah air dan telah berjasa mendirikan Cemara 6 Galeri Tuti Herati Museum. Lukisan yang tak selesai. Ada mobil bergerak mundur dan orang berteriak, "Minggir, minggir!" Kasihan, padahal bulan terkurung sudah. Begitu tipis melengkung dan terbalik pula. Kan hanya itu, satu saat sempurna, sekali saja diinginkan. Betapa jauh kurangnya dari apa yang mereka minta. Tak ada yang perlu menyingkir, apalagi berteriak, "Minggir, minggir!" Bulan kelihatannya setuju saja. Segala mempunyai tempat tersendiri, warna-warni dalam satu harmoni. Tetapi lukisannya tak selesai-selesai.